dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang anak-anak untuk absen dulu. Kamila, Hadir, Bu. ya. Lailatul, ada nggak? Ya. Siti Amanah, ya ada. Rizky, Hadir, Bu. jadi semuanya hadir semua anak-anak. Hadir. Nggak ada yang nggak masuk. Enggak. Terima kasih ya anak-anak, semua sudah pada masuk sekolah ya. Walaupun kita sekarang ini dalam kondisi ya COVID-19, jangan lupa pesan dari ibu, pakai masker ya, pakai masker ini anak-anak ya. Terus cuci tangan pakai sabun dan menjauhi kerumunan dari banyak orang ya. Untuk apa anak-anak gunanya? Yaitu untuk mencegah COVID-19. Ngerti nggak? Anak-anak, sekarang yaitu semangat. Tetap semangat. Demi membahagiakan kedua orang tua kita ya. Nah, anak adalah harapan orang tua kelak. Jadi seperti itu ya. Nah, anak-anak, kita nyanyi dulu deh ya. Dahulu Aku masih kecil, belum tahu apa itu Al-Quran. Buka-buka, ku baca-baca, gak taunya asik juga. Sekarang aku sudah besar, sudah tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, gak taunya asik juga. asik ya. Sih, kalau kita baca Al-Quran itu masuk. Asik ya? Asik nggak? Asik nggak? Anak-anak, kemarin ibu menceritakan atau pelajaran kemarin kita membahas tentang iman kepada Allah. Nah sekarang kalian ibu tanya nih kepada Kamila, apa arti iman nak? Percaya kepada Allah, Bu. Bagus, Kamila telah menjawab pertanyaan ibu, tepuk tangan. Nah sekarang ibu tanya kepada Siti Amanah, apa arti iman nak? Betul, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bertanya kepada Rizky, kitab kita itu apa Rizky? Al-Quran, Bu. Al-Quran. Betul nggak? Betul. Anda, ibu tanya nih, apa arti iman nak? Iya, percaya kepada Allah. Arti iman. Tepuk tangan. Nah, sekarang kalian sudah paham tentang materi yang ibu ajarkan kemarin. Baiklah, sekarang kita materi ke selanjutnya yaitu lihat di layar bab 4. Yaitu B-nya ya, nama kitab-kitab Allah, SWT, dan Rasul penerimanya. Anak-anak yang soleh dan solehah yang sangat ibu cintai, apa arti iman nak? Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah iman, maka akan tumbuh di dalam diri kita ketakwaan
minta kepada Allah Subhanahu. Ini anak-anak lihat. Bernama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. Alkitab berasal dari bahasa Arab. Artinya sesuatu yang ditulis. Adapun semua perintah dan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi dan Rasul merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, kitab itu berasal dari apa? Dari bahasa Arab. Ya, yaitu sesuatu perintah ketentuan Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul berupa wahyu. Wahyu itu apa anak-anak? Wahyu itu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana anak-anak diturunkannya kitab-kitab? Pertama yaitu Allah menurunkan kitab Al-Quran di tempat kedua. Ya, pada tanggal berapa diturunkan kitab Al-Quran? Pada tanggal 17 Ramadan. Ya, kitab Al-Quran itu anak-anak diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Seperti itu ya. Jadi tidak sekaligus berangsur-angsur ya. Selama 22 tahun, 2 bulan dan 20 hari. Ya. Al-Quran itu terdiri dari berapa juz anak-anak? 30 juz, pinter. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Ya, terdiri dari 140 surat dan terdiri dari 6.666 ayat. Itu Al-Quran. Nah, Al-Quran yang sekarang Ibu sampaikan yaitu kitab-kitab yang harus kita ketahui, yaitu ada 4 anak-anak. Ya, pertama yaitu kitab Zabur. 1 Zabur. Kedua kitab Taurat. Ketiga kitab Injil. Keempat kitab Al-Quran. Ini nama-nama kitab ini yang harus kalian hafal. Jadi Allah menurunkan kitab ini ada 4 kitab yang harus kita ketahui. Pertama kitab apa? Zabur. Kedua kitab Taurat. Ketiga kitab Injil. Keempat kitab Al-Quran. Kalau kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa nak? Nabi Muhammad SAW. Diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihi salam. Lihat itu ya layar. Kedua itu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketiga yaitu kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihi salam. Keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya nama-nama kitab dan Rasul penerimanya. Jadi pertama kita harus hafalin yaitu kitab Zabur, ya, Taurat, Injil dan Al-Quran terakhir kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Al-Quran itu ada pedoman hidup. Pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Segala sesuatunya ada dalam Al-Quran ya. Maka daripada itu kita harus mempelajari Al-Quran. Barang siapa orang yang mempelajari Al-Quran, maka ta'ala Al-Quran walai. Barang siapa orang yang membaca Al-Quran, ya, dirinya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kita nak bahagia di dunia dan di akhirat. Maka ta'ala Al-Quran walai. Barang siapa orang yang mengamalkan Al-Quran, ya, akan hidupnya akan bahagia. Ya,
Sebab Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 408 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anzala ilaikal kitaba musaddiqan lima baina yadayhi minal kitaba muhaimina alaihi fahkum bainakum bima ja'atkum minal haqq. Seperti itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan sama sekali. Ya, bahkan Nabi Muhammad menerimanya dengan benar-benar. Ya, seperti itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan sama sekali ya. Al-Quran membawa kita bahagia di dunia dan di akhir. Jangka panjang anak-anak. Kita mempelajari Al-Quran, kita akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhir. Dan kita pun akan masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Pengen masuk surga enggak? Iya. Yang kalau pengen kita belajar membaca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhir. Nah segitu ya. Jadi kesimpulannya anak-anak, Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh gunanya mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang berasal dari bahasa Arab, ya, yang tertulis dan terperinci seperti itu. Dan yang ketiga yaitu kesimpulannya bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam dan kita harus mempelajarinya. Yang keempat, kita harus belajar bahwa sebetulnya Allah menurunkan kitab-kitab itu berjumlah 4 kitab. Pertama kitab apa? Zabur. Kedua kitab Taurat. Keempat kitab Injil. Kelima, keempat kitab Al-Quran. Jadi pertama itu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan yang keempat Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu anak-anak kesimpulannya. Nah, besok Ibu bagikan tugas sekarang nih, besok kumpulin ya. Tugas dari Ibu. Tugas dari Ibu yaitu diisi. Ntar setelah itu dikumpulkan ya anak-anaknya. Tolong diisi dirinya. Ya, ntar. Anak-anak, mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam